Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat pioner semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Nah, kali ini teman-teman, ya kita semua pioner harus mengerti proses dan logika di balik mainnet terbuka atau open mainnet. Ketika kita sangat jelas ya mengetahui tentang hal itu, kita tidak diragukan lagi akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, harga adalah tanggung jawab dan kekuatan sang pioner atau perintis. Jadi jangan berbaring dan berharap orang lain untuk melakukannya. Makanya ya core team terus memberikan informasi bahwa perintis wajib melakukan hal-hal yang bisa mendukung dari harga ya koin Pi Network sendiri. Kemudian yang kedua teman-teman, ya tidak peduli harga konsensus Pi rendah atau tinggi, semua menghadapi permintaan uang fiat. Jika nanti open mainnet ya atau setelah mainnet tertutup ini selesai ya, nah konsensus yang rendah tidak dapat secara hukum membuat fiat lagi. Nah jadi seperti itu. Nah membuka mainnet berarti core team menghilangkan firewall dan memungkinkan bagian luar untuk terhubung ke blockchain atau Pi blockchain sendiri. Kemudian core team memiliki dua kondisi yang memuaskan untuk beralih ke jaringan utama dan yang terbuka. Kemudian yang keempat teman-teman ya, komunitas kami ya atau komunitas kita ini terdiri dari pioner Eko, core team dan pengembang yang harus bekerja sama. Dan core team menyediakan teknologi blockchain dan web 3.0 dan KYC. Bahkan pengembang juga pioner teman-teman. Mereka merancang platform untuk kita. Nah, jadi perintis ini bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan ekologi yang stabil bagi para pedagang. Yang asli adalah harganya yang akan ditentukan. Nah, kemudian hanya ketika harga diterima oleh mayoritas pedagang dan pioner, aktivitas ekologi akan stabil dan berkembang dengan cepat. Hanya ketika aktivitas ekonomi stabil, KYC massal dapat terjangkau semua orang. Kemudian juga teman-teman, jika kita melihat hasilnya nanti ya, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah hanya dengan melihat penyebab-penyebabnya. Ketika bisa menyelesaikannya terlepas dari KYC tersebut atau open mainnet nanti, nah kita telah mendengar ya terlalu banyak keluhan. Apakah ini membantu sesuatu atau tidak pada KYC, baik KYC di bawah umur 18 tahun, kemudian KYC yang kemudian bertentangan dengan hukum KYC gitu sepertinya ya. Dan kemudian mungkin dengan KYC yang salah ataupun ya yang tidak setuju dan lain sebagainya, seperti itu. Banyak permasalahan tentang KYC. Kemudian harga yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat akan membuat penjual merasa aman dan memesan lebih banyak untuk ditukar. Kemudian jika core team dapat menentukan harga untuk kita, mereka dapat melakukannya setahun sebelumnya. Hanya karena mereka tidak bisa dan pioner membagi harga tersebut, maka menjadi macet tentunya. Jadi menurut pendapat saya ya, pendapat kita semuanya, ketika open mainnet ya ketika enclosed mainnet ditutup ya, terutama sekarang setelah ekosistem hampir siap, ini adalah saat yang tepat untuk memberi harga GCP United ya atau GCP seluruhnya sehingga semuanya bisa bergerak. Beberapa pioner memiliki titik jenuh ya dan titik buta yang menurut mereka harga butuh waktu lama untuk dicapai. Menurut pandangan saya sih ini akan merusak proyek. Semua pedagang, platform dan pioner tidak tahan lagi terlalu lama menunggu open mainnet. Ini harus cepat dan lain sebagainya. Selama harga tetap di GCP dan bisa diterima oleh kebanyakan orang, ini akan menghilangkan resiko bisnis. Resiko pedagang tidak berasal dari GCP untuk berasal dari ketidakpastian. Nah, tetapi jika semua konsensus rendah dapat datang dengan GCP, semua prosesnya dapat ditingkatkan. Oke, mari kita bersatu teman-teman semuanya untuk mendukung GCP untuk mempromosikan KYC massal dan membuka mainnet. Tentunya seperti itu. Oke teman-teman, mudah-mudahan kabar sore hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan tetap semangat tentunya.